Halo, salam sejahtera Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Jesse Marti dari Sekolah SMA Sion Makassar dan dari kelas 11 IPS Etna. Pada video kali ini, saya diminta untuk mengumpulkan tugas PKN yang diberikan oleh Pandaru, yaitu membuat mind map dan akan mempresentasikannya di depan kamera. Tema yang dibuatkan adalah tentang sistem otoriter dan sistem demokrasi. Ini berikut adalah mind map saya. Di akhir video saya akan menunjukkan mind map saya sekali lagi agar dapat dibaca dengan jelas. Nah, pertama-tama sistem otoriter. Tentu sistem otoriter dan sistem demokrasi itu memiliki perbedaan yang sangat jelas dalam melaksanakan sistem pemerintahan. Nah, sebelum itu saya akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, sistem otoriter. Sistem otoriter adalah suatu bentuk organisasi sosial yang ditandai oleh transfer keuangan. Nah, sistem otoriter ini biasanya menitikberatkan satu kekuasaan pada lembaga tertentu sehingga bersifat tidak adil dan lembaga tersebut dapat melakukan sewenang-wenangnya. Ciri-ciri sistem otoriter adalah: 1. Negara mempunyai satu partai politik atau massa tunggal. Yang kedua, terdapat otoritas yang kuat terhadap masyarakat. Kemudian ada juga ciri-ciri negara yang menganut sistem otoriter. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. 1. Tidak dihargainya HAM. 2. Pemimpin menjabat dalam waktu yang lama. 3. Organisasi baru yang selalu dicurigai. 4. Kekuasaan tertinggi ada di tangan pemerintah atau pemimpin. Yang kelima, tidak ada pemerataan infrastruktur. Dan yang keenam, kritik terhadap otoritarianisme. Pada sisi lainnya atau sistem demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan pemerintah negara tersebut. Nah, pada sistem demokrasi ini kebanyakan bersifat keadilan karena asas dari sistem demokrasi ini adalah: 1. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, dan 2. Pengakuan hakikat warga negara sebagai manusia. Ada juga 3 pilar penegak demokrasi. 3 pilar ini adalah: yang pertama, pemerintahan dari rakyat; yang kedua, pemerintahan oleh rakyat; dan yang ketiga, pemerintahan untuk rakyat. Jadi, ini yang mendasarkan sistem demokrasi. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian ada tujuan sistem demokrasi. Tujuan dari sistem demokrasi yaitu untuk memanusiakan manusia dan masyarakat secara fungsional dengan penuh rasa kebersamaan serta rasa tanggung jawab. Nah, sistem demokrasi ini juga memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara lembaga. 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat. 3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. 4.
membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. 5. Mengakui serta menganggap adanya keanekaragaman. Dan yang keenam, menjamin keadilan. Nah, sistem demokrasi ini memiliki banyak macam atau bentuk. Ada beberapa 6 bentuk atau 6 macam dari sistem demokrasi. Yang pertama adalah demokrasi liberal. Demokrasi liberal ini didasarkan oleh aturan perundang-undangan yang disusun atas dasar prinsip-prinsip negara tersebut. Kemudian yang kedua, demokrasi yang terpimpin. Nah, demokrasi yang terpimpin ini yaitu pimpinan atau orang yang mengatur negara itu mereka percaya bahwa tindakan yang mereka lakukan itu dipercayai oleh rakyat, tapi mereka menolak persaingan di dalam pemilu. Kemudian ada demokrasi partisipasi. Demokrasi partisipasi ini mementingkan hubungan timbal balik antara penguasa dan rakyat. Jadi contohnya seperti penguasa kasih fasilitas dan keuangan, maka rakyat itu harus mengikuti aturan yang telah disediakan. Kemudian ada demokrasi sosial. Demokrasi sosial ini menaruh kepedulian pada keadilan sosial dan egalitarisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik. Jadi pada demokrasi sosial ini rakyat itu pemerintah memberikan keadilan sosial pada rakyat untuk mendapatkan kepercayaan rakyat. Kemudian ada demokrasi konstitusional. Demokrasi ini menggunakan konstitusi yang disusun oleh nilai-nilai demokrasi. Kemudian bentuk demokrasi yang terakhir adalah demokrasi konsosiasional. Demokrasi ini menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok tertentu. Contohnya mungkin seperti kelompok yang masuk dalam lembaga pemerintah atau semacamnya. Menurut saya, dari sistem demokrasi dan otoriter ini, saya lebih setuju terhadap sistem demokrasi. Karena yang pertama, sistem demokrasi itu adil, sedangkan sistem otoriter itu hanya menitik beratkan satu lembaga yang berwenang, sehingga dapat terjadi suatu kekacauan dalam pemerintahan. Kemudian pada sistem demokrasi ini, sistem demokrasi itu mempartisipasikan rakyat dibandingkan dengan sistem otoriter yang mengatur rakyat. Itu menurut saya. Dan menurut saya Indonesia sekarang ini dilandasi oleh sistem pemerintahan demokrasi dan bukan otoriter. Mungkin setelah masa reformasi maksudku. Mungkin Indonesia itu didasari oleh demokrasi liberal menurut saya. Nah, sekian dari apa yang saya sampaikan dan penjelasan dari mind map saya mengenai sistem demokrasi dan sistem otoriter. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan hendaknya bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Saya juga mohon maaf kalau ada salah penyebutan kata dan sebagainya. Jangan lupa di like dan di subscribe. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa. Berikut ada mind map saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.